Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan memasuki akhir pekan dengan kondisi yang jauh dari ideal. Menjelang duel penting melawan Genoa di Stadio Luigi Ferraris, 6 pemain inti dipastikan tidak tersedia untuk Christian Cifu. Menurut Tuttosport via FC Internews, skuad Nerazzurri berangkat ke Genoa dengan formasi darurat akibat badai cedera yang semakin panjang. Kekalahan 0-1 dari Liverpool pada Selasa lalu bukan hanya menyakitkan secara hasil, tetapi juga meninggalkan dampak fisik. Hakan Calhanoglu dan Francesco Acerbi, keduanya mengalami cedera otot dan harus ditarik keluar pada babak pertama. Pemeriksaan lanjutan memastikan mereka harus masuk ruang perawatan dalam waktu yang tidak singkat. Calhanoglu dan Acerbi bergabung dengan 4 pemain lain yang sudah lebih dulu menjalani pemulihan. Berikut 6 pemain yang dipastikan absen. 1. Hakan Calhanoglu, cedera otot. 2. Francesco Acerbi, cedera paha. 3. Denzel Dumfries, belum pulih sepenuhnya, beresiko besar absen. 4. Matteo Darmian, baru pulih tapi tidak cukup fit untuk Marassi. 5. Raffaele Di Gennaro, kiper ketiga, masih cedera. 6. Thomas Palacios, bek muda yang belum tersedia. Dumfries yang diharapkan kembali lebih cepat dinilai memiliki peluang kecil bermain baik lawan Genoa maupun di Supercoppa Italia. Inter akan bertolak ke Riyadh pekan depan untuk Supercoppa Italia. Namun sebelum itu, mereka harus menghadapi Genoa, tim yang selalu menyulitkan di Marassi. Dengan kondisi skuad seperti ini, Cifu harus merotasi secara kreatif dan berharap pemain cadangan mampu menjaga ritme permainan. Meski dilanda cedera dan baru mengalami kekalahan menyakitkan, Inter tetap menargetkan kemenangan sebagai modal sebelum terbang ke Arab Saudi. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, tampil dengan wajah berbeda di ajang Gazzetta Sport Award 2025. Bukan ekspresi tegang atau penuh determinasi seperti di lapangan, tapi senyum lebar yang jarang terlihat. Penghargaan Best Performance of the Year menjadi panggung yang memperlihatkan sisi lain sang kapten, lebih hangat, santai, dan penuh humor. Di luar lapangan saya ceria, tapi saat bekerja saya berubah, ujarnya sambil tertawa. Masih terkunci pada kekalahan dari Liverpool, Lautaro tak menutupi kekecewaan Inter atas kekalahan di Liga Champions dari Liverpool. Kami kecewa, bukan marah. Kalau keputusan wasit merugikan, Anda tak bisa banyak berbuat. Itu menyakitkan karena ketidakadilan, tegasnya. Meskipun begitu, ia menegaskan tim sudah move on dan siap kembali naik level. Musim paling tajam, Lautaro mengangguk. Dengan 11 gol musim ini, jauh di atas 5 gol pada periode yang sama musim lalu, Lautaro menyadari ia berada pada fase terbaiknya. Saya belum pernah merasa sekomplit ini. Saya terus belajar setiap hari. Ia juga menyinggung masa kecil yang sulit dan bagaimana dukungan keluarga mengubah hidupnya. Ketika diberi pilihan 2 trofi terbesar, Lautaro menjawab tanpa ragu. Saya ingin kami mencapai final di semua kompetisi. 2 final Liga Champions dalam 3 tahun saja sudah luar biasa. Ambisi sang kapten tetap sama, membawa Inter terus berada di puncak Eropa dan Italia. Soal masa depan, jawabannya tegas. Di bagian akhir wawancara, Lautaro kembali menegaskan cintanya pada Inter. Saya ingin bertahan seumur hidup. Keluarga saya bahagia di Milan. Saya baru memperpanjang kontrak, dan saya tak punya alasan pergi. Sebuah pernyataan yang membuat para pendukung Nerazzurri semakin yakin, sang kapten adalah pemimpin untuk jangka panjang.
Inter Milan harus menerima kenyataan pahit saat Liverpool mencuri kemenangan di San Siro pada laga Liga Champions terbaru. Kekalahan itu memicu kekhawatiran bahwa langkah Nerazzurri untuk mempertahankan status elit Eropa bisa terganggu. Namun, data berbicara lain. Menurut superkomputer Opta, seperti dilaporkan FC Internews, Inter masih memiliki peluang 64% untuk finish di posisi 8 besar fase Liga, yang berarti tiket langsung menuju babak 16 besar. Inter di bawah Christian Cifu sempat tampil fenomenal. 4 kemenangan beruntun pada awal fase Liga membuat mereka terlihat seperti kandidat kuat papan atas. Tetapi 2 kekalahan beruntun dari Atletico Madrid dan Liverpool membuat posisi mereka goyah. Saat ini Inter mengakhiri putaran ke-6 dengan poin identik bersama Liverpool yang duduk di posisi 9. Selisih kecil itu membuat persaingan semakin sengit. Inter menghadapi tantangan besar dengan 2 pertandingan berat melawan Arsenal dan Borussia Dortmund. Kedua laga itu disebut sebagai penentu nasib Inter. Apakah mereka bertahan di 8 besar atau justru tersingkir dari zona aman? Meski situasinya menegangkan, Opta masih menunjukkan kepercayaan terhadap laju Nerazzurri. 64% peluang untuk tetap berada di 8 besar menjadi suntikan moral penting bagi pasukan Cifu yang bertekad mengulang performa apik musim lalu ketika mereka finish peringkat ke-4 dari total 36 fase Liga. Musim ini tidak semulus musim lalu, namun data mengindikasikan Inter masih hidup dan masih sangat mungkin lolos otomatis ke babak 16 besar. Denzel Dumfries membuat langkah mengejutkan di luar lapangan. Bek sayap Inter Milan itu dikabarkan telah berpisah dengan super agent Jorge Mendes hanya setahun setelah bekerja sama dalam negosiasi kontrak barunya di San Siro. Menurut laporan media Italia melalui FC 1908, Dumfries kini telah menunjuk Ali Barat sebagai agen yang akan menangani masa depannya. Dumfries sebelumnya masuk daftar klien Mendes pada fase krusial ketika Inter dan sang pemain terlibat pembicaraan alot mengenai kontrak baru. Akhirnya, dengan campur tangan Mendes, bek timnas Belanda itu menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028. Namun, kini hubungan profesional itu berakhir secara mendadak. Saat ini Dumfries sedang menjalani masa pemulihan pergelangan kaki yang membuatnya absen panjang. Di tengah masa sulit itu, ia memilih merombak total struktur manajemen karirnya. Ali Barat, salah satu agen berpengaruh di pasar Eropa, kini dipercaya untuk menangani semua keputusan penting Dumfries, termasuk potensi negosiasi ulang dengan Inter, peluang transfer, serta penentuan langkah karir jangka panjang. Langkah ini memunculkan spekulasi baru tentang masa depan Dumfries di Inter. Kontrak panjang memang baru ditandatangani, tetapi nilai jual sang pemain dianggap masih tinggi bagi pasar Premier League. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan kemungkinan hengkang di akhir musim kini semakin terbuka, terutama jika Inter menerima tawaran besar. Inter Milan mendapat pukulan berat di lini belakang. Bek senior mereka, Francesco Acerbi, dipastikan harus menepi sekurang lebih 1 bulan akibat cedera otot yang cukup serius. Menurut laporan resmi dari Inter.it, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketegangan otot pada paha kanan sang pemain. Acerbi mengalami masalah ini ketika Inter takluk 0-1 dari Liverpool di San Siro pada laga Liga Champions. Ia tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan Jan Bisek di pertengahan babak pertama. Pemeriksaan lanjutan memastikan mereka harus masuk ruang perawatan dalam waktu yang tidak singkat. Cedera Acerbi datang pada waktu yang kurang ideal. Inter akan segera bertandang ke Arab Saudi dalam rangka Supercoppa Italia, di mana mereka berharap membalas kekalahan pahit dari Milan tahun lalu. Namun, Christian Cifu dipastikan tidak bisa memanggil sang veteran.
Menurut Sky Sport via FC Internews, Acerbi tidak akan pulih sebelum akhir tahun 2025. Jika proses pemulihan berjalan lancar, ia baru bisa kembali di awal 2026. Situasi ini membuat Inter harus mengandalkan rotasi bek tengah lainnya, termasuk Bisek dan Akanji, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Presiden Inter Milan BP Marotta memanfaatkan pesta Natal klub untuk menyampaikan penilaian jujur mengenai kondisi tim. Kekalahan dari Liverpool memang masih membekas, tetapi menurutnya justru itu menjadi bahan bakar tambahan bagi perjalanan Nerazzurri. Tidak pantas kalah, tapi sekarang energi kami berlipat. Marotta membuka pernyataannya dengan menyoroti penalti kontroversial pada laga melawan Liverpool. Kekalahan itu sangat mengecewakan karena tidak pantas. Tetapi di sisi lain itu memberi kami energi baru. 2 laga sisa fase Liga akan sangat menentukan, tegasnya. Target Inter jelas, finish di 8 besar. Jika gagal, Marotta tetap realistis. Kalau tidak berhasil, kami siap lewat jalur play-off. Presiden Inter juga menegaskan bahwa kepercayaan klub terhadap Cifu tetap tinggi. Perkembangannya positif. Keputusan wasit kemarin ceroboh, tetapi kita harus kembali fokus. Tim ini punya pengalaman, kualitas, dan pelatih yang hebat. Marotta menegaskan bahkan dalam kekalahan pun, Inter selalu berada pada level yang sama dengan lawannya. Terkadang kita hanya butuh lebih cerdik atau sedikit keberuntungan. Jelang bursa Januari, Marotta bersikap tenang. Ausilio dan Bakin terus memantau. Jika ada peluang tentu akan dipertimbangkan. Namun saya tidak melihat adanya transfer besar, ungkapnya. Ia menilai skuad saat ini sudah seimbang dan sesuai dengan kebutuhan Cifu. Marotta menegaskan laga tandangan ke Genoa bukan perkara mudah. Marassi itu stadion unik, penonton begitu dekat dengan lapangan. Secara tradisi, pertandingan di sana selalu sulit. Namun tekadnya jelas, Inter wajib pulang dengan 3 poin.